Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaikan tsunami ya. 220 kepala suku diislamkan, ratusan ribu pengikutnya menjadi mu'alaf, dan kemudian apa yang tersisa? Inilah fenomena yang tampaknya akan segera membuat Papua, khususnya Papua Barat, akan menjadi pusat baru dari Islam itu sendiri ya. Provinsi yang dulu dikenal sebagai provinsi yang mayoritasnya itu Kristen, bahkan orang-orang Kristen itu menganggap bahwa Papua adalah tanah Kristen, tampaknya kini menjadi satu bentuk minoritas yang baru ya. Dan itu tidak terlepas dari peran seorang pendakwah asli Papua, Ustadz Fadlan Garamatam, yang memang satu dai yang sangat gigih bagaimana beliau itu berjuang untuk mengislamkan Papua itu ya. Cerita-cerita tentang hal ini sangat luar biasa banyaknya ya. Pemirsa bayangkan saja 220 kepala suku ya, 220 kepala suku, dan diperkirakan satu suku itu bisa mencapai sampai 1.000 orang ya, bisa lebih bisa kurang, atau rata-rata 1.000 orang. Nah kemudian polanya adalah ketika kepala suku itu diislamkan ya, ketika kepala suku itu sudah menjadi Islam, maka kepala suku inilah yang kemudian memberitahu seluruh pengikutnya itu, yang jumlahnya bisa sampai ribuan itu, kemudian menjadi Muslim semua karena ketaatan dalam tradisi yang ada di Papua itu. Nah, ketika mereka itu menjadi Muslim, ya, ini seperti snowballing effect, efek bola salju, ya. Kemudian suku-suku yang lain juga mengetahui bahwa suku A sudah masuk ke dalam Islam itu. Kemudian mungkin terjadi satu interaksi sosial antar suku itu ya. Dulu sebelumnya terjadi perang antar suku, tetapi ketika salah satu suku menjadi Islam, kemudian terjadi interaksi sosial, dan ketika suku lain yang belum masuk ke dalam Islam ya, suku lain, suku yang ada di Papua yang belum masuk ke dalam Islam, melihat perkembangan yang ada dari suatu suku yang sudah masuk Islam, badannya sudah mulai harum karena mandi, ya, sudah berpakaian rapi, kelihatan klimis dan lain sebagainya. Mereka akan bertanya, ya, kenapa kok Anda sekarang lebih tampan, lebih bersih, lebih harum, ya? Dan kemudian kepala suku ini atau jamaatnya, pengikut-pengikutnya itu adalah orang-orang yang kemudian berkata nikmatnya untuk menjadi mu'alaf, atau nikmatnya ketika sudah memeluk agama Islam ya. Ini menjadi suatu efek baru yang menunjukkan satu gelombang tsunami itu. Apa yang kemudian terjadi adalah suku itu kemudian mungkin dengan cara tradisional atau cara seperti apa melakukan satu tradisi melakukan satu komparatif studi ya, satu studi perbandingan antara sukunya dengan suku yang lain, dan tampaknya mungkin kemakmuran ekonominya juga sudah mulai ada dan lain sebagainya. Tidak dipungut perpuluhan, karena pungutan perpuluhan itu menakutkan pemirsa ya. Pertama memang hartanya diambil. Yang kedua, kalau misalnya kita tidak punya duit dan lain sebagainya, bisa saja itu pendeta atau apa gitu mengancam, itu uangnya Tuhan, kalau kalian nggak bayar, kalian begini-begini. Ternyata di dalam Islam tidak ada. Yang terjadi adalah sumbangan-sumbangan itu mengalir ke Papua itu oleh para donatur-donatur atau apa begitu, pakaian atau hewan kurban atau apa, sehingga mereka jauh lebih makmur dibanding sebelumnya. Termasuk adalah keterampilan-keterampilan baru dalam beternak atau dalam bertani yang memungkinkan mereka menjadi masyarakat yang lebih maju. Ketika
suku kedua mulai Islam, suku ketiga yang ada di Papua mulai Islam, suku keempat mulai Islam, maka ini betul-betul seperti efek domino itu. Jadi seperti kartu domino yang ditata itu dalam satu mainan begitu, begitu satu yang jatuh, maka dia akan jatuh, seluruhnya akan jatuh semua, masuk ke dalam pangkuan Islam itu. Inilah yang terjadi hari-hari ini di Papua, dikemukakan oleh Trans TV. Kalau tidak salah, saya mengutip dari sebuah YouTube, kayaknya miliknya seorang mu'alaf yang sudah menjadi Muslim, dan tampaknya ketika dia sudah menjadi Muslim, semula mungkin kekristenan atau apa, sekarang tampaknya orang yang punya YouTube ini bergegas untuk kembali memualafkan orang-orang yang sebelumnya mungkin mereka kristenkan dari agama tradisional itu, kemudian akan dimualafkan itu. Inilah satu situasi ya, tahun-tahun ini atau bahkan bulan-bulan ini kejadiannya itu ya, diliput secara luar biasa oleh Trans TV ya. Kalau dalam konteks ini sangat bagus untuk menunjukkan peran Ustadz Fadlan Garamatan ya, yang asli Papua, bahkan masih keturunan raja dari kalau tidak salah dari mana itu, dari Fak-Fak atau dari mana ya, raja Muslim yang dulunya ya, yang sebetulnya memang di Papua itu masuk Islam lebih dahulu daripada kekristenan itu ya. Pemirsa, inilah yang akhirnya mengkhawatirkan kekristenan itu ya. Banyak orang Kristen yang mencemaskan tentang perkembangan dakwah Islam yang ada di Papua, tetapi juga dilema ya, siapa yang mau turun ke sana untuk mengkristenkan kembali atau melakukan penginjilan ke daerah Papua itu. Karena yang diperoleh itu bukan perpuluhan, betul-betul penginjilan misionaris ya, kemudian juga mungkin banyak berkorban dengan hidup di pedalaman itu. Siapa pendeta yang siap untuk ke sana? Saat ini pada umumnya adalah pendeta-pendeta itu lebih gencar dalam semangat mengumpulkan perpuluhan, karena memang betul-betul situasinya sudah sangat gawat di dalam dunia kekristenan itu. Jamaat turun, orang nggak ada datang ke gereja, tidak ada pendapatan, dan itu sangat berbahaya bagi orang-orang yang menjadi pendeta, yang menjadi pastor atau yang lain ya. Para misionaris dari Belanda, dari Jerman yang dulu merintis tentang kristenisasi yang ada di Papua selama ratusan tahun dengan modal yang banyak sekali ya, termasuk penggunaan pesawat-pesawat kecil untuk menjangkau wilayah-wilayah kedalaman ya, wilayah-wilayah pedalaman itu menjadi risau sekali. Kenapa kok bisa seperti ini ya? Dan memang inilah satu takdir sejarah tentang bahwa Islam itu tampaknya akan menjadi Papua itu akan menjadi pusat Islam baru di Indonesia, khususnya wilayah bagian timur. Dan sekali lagi ini adalah buah dari perjuangan yang sangat gigih yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan Garamatan itu. Pemirsa bisa bayangkan bahwa ketika beliau sudah berhasil memberikan dakwahnya ya, seorang pendeta yang bernama Alfonso di tanah Irian pada tahun 1980-an. Kemudian pendeta ini juga mengislamkan keluarganya ya, mengucapkan kalimat syahadat, dan akibatnya Papua itu geger karena yang diislamkan oleh Ustadz Fadlan ini adalah seorang pendeta Alfonso pada tahun 80-an yang gigih berdakwah di situ, dan akhirnya seluruh keluarga pendeta Alfonso itu akhirnya mengucapkan syahadat. Papua geger, dan apa yang kemudian ya, Ustadz Fadlan ini ditahan ya karena mungkin dianggap mengganggu ketertiban sosial. Jadi ketika orang itu diislamkan menjadi isu dalam perkembangan sosial, orang yang mengislamkan ini
geger. Ini termasuk resiko dalam dakwah. Saya juga pernah mewawancari seseorang, ya, anak keturunan dari seorang pastor yang ada di Muntilan, ya, dulu tahun 80-an itu pernah menjadi kepala desa yang sudah mu'alaf ini, hanya karena dia masuk Islam, kemudian banyak orang masuk Islam, dia akhirnya ditahan, ya, di penjara, ya. Kalau zaman dulu masih ada siksaan. Salah satu yang diceritakan itu adalah zaman dulu itu termasuk kakinya itu ditindis oleh kursi dan seseorang itu duduk di atasnya. Jadi itulah resiko salah satu yang berdakwah itu dengan resiko itu. Ya sama mungkin nasibnya yang dikemukakan atau dialami oleh Ustadz Fadlan ini. Apa yang kemudian terjadi adalah setelah beliau ini ditahan selama 3 bulan tanpa pengadilan, ya, tanpa pengadilan, ditahan gitu aja karena dianggap mengganggu kerusuhan sosial dan mungkin juga menghibur lah masyarakat Kristen di sana. Ya ini kadang-kadang memang hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ya, supaya reda itu, karena seorang pendeta dan keluarganya masuk Islam itu betul-betul satu pukulan yang sangat tragis bagi kekristenan itu. Tetapi Ustadz Fadlan setelah keluar dari pengadilan atau dari tahanan karena tidak diadili, itu kemudian dakwah lagi. Di mana dakwahnya? Dia dakwah untuk menghadapi satu suku yang cukup sangar, ya, satu suku yang cukup sangar. Dan apa kemudian ketika dia masuk, belum ada dialog, belum ada apa dan lain sebagainya, sudah diancam dengan tombak itu, ya. Dan Ustadz Fadlan tampaknya orang yang sudah hilang rasa takutnya itu, urat takutnya itu hilang, dan dia maju saja terus sampai betul-betul dia dikena tombak, ya, yang dilemparkan oleh kepala suku itu sampai artinya jatuh, mungkin pingsan, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, ya. Dan di situ juga akhirnya membawa, ya, singkat ceritanya, membawa suku ini kemudian masuk Islam karena gigihnya ini dan karena kepala suku itu melihat, ya, satu hal di balik kegigihan dari Ustadz Fadlan Garamatan ini, ya. Kenapa sih orang berdakwah begitu luar biasanya? Ada apa sebetulnya? Dan kemudian dialah mulai belajar secara singkat tentang ajaran Islam itu, ya. Ketika kepala suku ini, menurut penuturan yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan dalam berbagai pidatonya, ya, kemudian akhirnya memang menjadi Muslim, ya, inilah kepala suku ini yang kemudian meyakinkan kepada pengikutnya semua bahwa hari ini kita senang, hari ini kita bahagia karena anak kita sudah membawa agama yang benar, yakni agama Islam, dinul haq, agama yang hak, agama yang benar, yakni Islam itu. Dan dalam beberapa video yang kita kemukakan, yang ada ditampilkan di berbagai YouTube itu, kita bisa menyimak banyak sekali upacara mandi, ya, orang-orang yang menurut Ustadz Fadlan ketika mereka masih beragama Kristen itu mandi 3 bulan sekali pakai minyak atau lemak babi. Maka menjadi baunya bukan main, apalagi bagi umat Islam, ya, bau minyak babi, bau babi, kandang babi itu ratusan meter aja kita sudah nggak kuat itu bau dari minyak babi itu, ya. Dan akhirnya memang orang-orang ini menjadi Muslim itu, ya. Inilah situasi-situasi yang hari-hari ini dihadapi oleh kekristenan. Tetapi juga saya tadi bilang dilematis bagi umat Kristen itu. Kenapa dilematis? Karena untuk bisa mengirim seorang misionaris atau penginjil atau pendeta atau pastor ke wilayah sana, banyak yang enggan, ya, nggak ada duitnya di sana itu, menderita, masuk ke pedalaman. Ya ibaratnya memang kalau dalam konteks tertentu ya sudah terbuka. Memang betul-betul gelombang tsunami itu tidak bisa dibendung. Di samping memang, ya, masyarakat Papua itu juga menggunakan akal sehatnya.
bukan berarti tidak menggunakan akal sehatnya. Semua kita diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpikir dengan normal. Apakah itu di negara yang sudah sangat maju, atau di sebuah negara yang sangat miskin, atau di suatu wilayah yang sangat modern, metropolis, atau di pedalaman. Sebetulnya memikirkan hal yang sangat sederhana itu bisa. Ya, memikirkan hal yang sangat sederhana itu bisa, yakni tentang siapa sebetulnya pencipta alam semesta itu. Ya, itulah gampangnya dalam teologi atau dalam keyakinan Islam itu dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam teologi Kristen itu menjadi sangat problematik. Kalau Tuhannya itu memang maha perkasa dan persoalan Adam hanya memakan sebuah kulti, buah apel, katakanlah itu dimakan tanpa izin, enggak juga bisa disebut sebagai pencuri, kemudian dampaknya dianggap itu melibatkan seluruh rakyat, seluruh umat manusia. Loh, Tuhan seperti apa yang punya doktrin seperti itu? Hanya sebuah buah apel saja yang dimakan. Ya, kalau dalam tradisi Hindu itu Krishna juga pernah nyuri buah apel. Tetapi itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat kecil. Itu dalam teologi Hindu. Ya, Krishna sebagai titisan Tuhan, makan buah apel itu dianggap sebagai hal yang kecil, tidak dihitung. Tetapi dalam kekristenan ini menjadi penyebab dosa turunan. Dan semua orang menderita dosa turunan itu. Sehingga konsep tentang penebusan itu perlu. Ya. Menebus siapa? Siapa yang menjadi penebus? Coba bayangkan. Ini teologi yang saya bilang kemarin kepada pendeta, ini teologi problematik, tetapi pendeta yang saya bilang itu, di mana YouTube kita itu disorot habis ya sampai beberapa jam oleh kelompok-kelompok pendeta yang ada itu, dia tidak tahu maksud dari problematik yang saya ajukan itu. Ya, pertama adalah dosa asal hanya dari sebuah pohon apel. Buah apel dimakan satu oleh Hawa, satu oleh Adam, tapi itu menjadi penyebab dari dosa yang luar biasa. Dan Tuhan perlu memberikan satu-satunya anak menurut mereka sebagai penebus itu. Ya, menebus siapa? Ya, jadi Yesus Kristus itu kalau ditanya dalam konteks bahasa teologi kekristenan itu, alat yang digunakan untuk menebuskah atau orang yang menebus? Ya, kalau kita tahu tentang sistem gade, kalau ada emas kita, ya emas kita punya emas, kemudian karena kita pinjam, kemudian itu emas ditahan oleh kantor gade. Nah, biasanya perlu kita membutuhkan sejumlah uang tertentu, ya, untuk menjadi alat penebus emas itu. Dalam konteks ini sebetulnya untuk membebaskan dosa manusia itu, Yesus itu dikorbankan. Apa artinya? Uang itu, ya, uang itu dipakai untuk menebus. Jadi uang itu lenyap. Ini juga persis seperti yang dikemukakan oleh Paulus sendiri. Santa Paulus lah kita untuk menghormati bagaimana orang Kristen menghormati itu. Yang menyebut sebagai Yesus Kristus itu sebagai domba Paskah. Domba Paskah itu dimakan, diapain? Disembelih, mati. Tuh, yang benar tuh kayak begitu sebetulnya. Nah, ini yang menjadi masalah dan sangat problematik adalah yang ini bukan kita menebus kepada tukang badai, tukang gade, enggak. Tapi dosa ini adalah dosanya manusia kepada Tuhan itu sendiri. Lu ngapain Tuhan perlu repot-repot mengorbankan anak satu-satunya? Kalau itu seperti yang digambarkan oleh teologi kekristenan itu, ya, untuk menebus dosa manusia, Yesusnya dikorbankan. Dia juga yang menerima tebusan. Jadi dialah yang menebus, dia juga yang menerima tebusan. Aneh kan? Ya, aneh. Ya, problematik secara logik. Ya, ini saya kira semua perdebatan kalau menggunakan konsistensi logika sebagai standar berpikir, nggak ada yang bisa lolos yang seperti ini. Hanya orang-orang yang banyak kepentingannya untuk menjaga teologi ini tetap berjalan, karena ini terkait dengan perpuluhan,
atau nama besar, atau jumlah pengikut, ini yang membuat mereka biasanya tidak mampu berpikir secara normal. Lah, apa yang ada di Papua, ya, dengan standar pikiran Papua, itu sudah mengerti teologi ini. Kalau dijelaskan secara sederhana, itu sudah ngerti. Itulah mengapa, ya, satu proyek, ya, mega proyek kristenisasi yang dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu, 1856 kalau tidak salah, sejak datangnya misionaris dari Jerman, dari Belanda, ya, untuk mengkristenkan Papua, sekarang hanya dengan satu sentuhan saja, ya, saya sebut nggak satu sentuhan juga, ya, dengan cara yang gampang saja. Kalau saja Papua sekarang ini kemudian juga membiarkan umat Islam itu membangun masjid dengan standar yang diperlukan, artinya apa? Kalau di situ sudah ada komunitas Islam, mestinya boleh dong dibangun masjid. Beda dengan ketika sebuah gereja ingin dibangun, di situ tidak ada orang beragama Kristen. Ini ada-ada saja istilahnya. Gereja yang ada saja kosong, mau bangun gereja lagi. Itu nggak masuk akal. Sebetulnya nggak apa-apa. Kalau dia bangun gereja di semua jalan berderet begitu, tinggal ditanya saja. Kalau misalnya selama 5 tahun gereja itu kemudian tidak bisa bertahan dengan pengikutnya, katakanlah separuh dari jumlah kursi yang tersedia, boleh nggak gereja itu digunakan untuk misalnya untuk tempat olahraga atau apa, dan tidak lagi dipakai untuk ini? Nggak mungkin dia kuat. Sekarang saja ini kabarnya jamaat-jamaat Kristen itu pontang-panting kalau hari Minggu sebelum COVID ini. Kenapa begitu? Karena dia harus menghadiri di sejumlah kebaktian gereja-gereja itu. Supaya apa? Supaya tampak banyak. Kenapa begitu? Orang sudah malas ke gereja. Ini situasi yang dihadapi oleh kekristenan hari ini. Dan sepertinya, ya, ketika para pendeta juga tidak siap untuk melakukan kristenisasi lagi di wilayah Indonesia Timur, dan ini mengatakan berbagai pihak, bahaya ini, bahaya, dakwah Islam sudah luar biasa, ya, karena memang di situ harus banyak pengorbanan dan sebagainya, tidak mampu, ya. Kemudian juga dari Eropa, dari Belanda, dari Jerman, tidak ada yang juga terjun ke sana untuk memberikan subsidi atau pastor atau apa, ya habislah, ya. Jangankan Jerman dan Belanda itu mengirim pendeta-pendetanya ke sana. Sekarang saja di daerah-daerah itu, di Belanda maupun di Jerman, orang untuk menjadi pendeta itu sudah tidak mau. Kenapa? Ya sudah tidak menarik lagi, sudah tidak ada jamaatnya. Mau apa coba? Ya, gereja-gereja sudah tumbang semua. Inilah situasi-situasi baru yang membuat kemungkinan dalam waktu yang tidak lama, ya mungkin beberapa tahun begitu, Papua akan menjadi pusat Islam yang baru. Dan kejayaan, ya, dengan kegigihan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan, organisasi-organisasi Islam yang ada, para pedagang Muslim dari dari Padang yang dulu sempat menjadi korban habis-habisan, ya, dibakar di ini sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga pegawai-pegawai negeri, militer, polisi yang bergotong royong bangun masjid yang ada di sana, ya sudah, nggak ada yang tersisa. Dan memang salah satu yang kemungkinan akan terhapus dari bumi Papua adalah koteka itu. Tetapi ngapain sebuah bangsa seperti Indonesia itu merasa harus bangga dengan budaya koteka yang ada di Papua dan mempersilahkan orang Barat atau orang mana itu hadir di sana untuk menyaksikan koteka? Ini juga pikiran yang harus diluruskan kembali. Ini bukan budaya, ini pelecehan, ya, terhadap peradaban umat manusia. Saatnya Papua berbusana rapi secara syariah, mandi, ya, beribadah, dan sepenuhnya adalah Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.